TNI Lanut Sulaiman, jenis pesawat F-Tiger 15 namanya. Lalu selain ada Taman Lalu Lintas atau Taman Adairi Masriani, di depan sebelah kanan ada patung dari ayahnya Adairi Masriani, yaitu Jenderal Hanasution. Nah ini patungnya. Lewat patung sama tamannya, di depan sebelah kiri ada SMP yang lumayan sudah tua juga, namanya SMP 2. Bapak Ibu nanti boleh lihat ke atas bangunannya, di sana ada tulisan Anno. Nah itu, Anno itu dari bahasa Latin yang artinya dibangun atau didirikan tahun ini. Nah itu. Oh, 1913. Tua kan? Sudah tua ya, udah pasti 1913 masih ada sampai sekarang. Dan SMP 2 itu menggunakan dua jenis bangunan, yaitu semi Belanda dan semi Melayu atau Betawi. Kalau buat yang sebelahnya SMP 2, ini SMP Negeri 5 Bandung, yang didirikannya tahun 1920. Lebih muda ketimbang SMP 2-nya. Ini dulu namanya bukan SMP 5, tapi Mulo, yang tingkat pendidikannya dulu hanya 5 tahun. Mulo itu, mungkin kalau zaman kita sekarang sama seperti SD ya, hanya beda 1 tahun saja. Dan selain ada SMP 5 sama SMP 2 yang sebelah kanan, ada salah satu cagar budaya di Kota Bandung, namanya Kantor Pusat Balai Kepala Keselamatan, yang dulunya adalah panti asuhan tapi hanya untuk kaum perempuan dan anak-anak saja. Lewat kantor pusatnya, lewat kereta api yang kita lewatin sekarang ini bukan sekedar ya Bapak Ibu, tapi kereta api yang di Jalan Sumatera ini dulunya adalah pembatas antara Bandung Utara dan Bandung Selatan. Tapi kalau zaman kita sekarang memang adanya kota dan kabupaten, adanya kota dan kabupaten. Bandung Utaranya dulu kebanyakan ditempati oleh orang-orang Belanda dan Eropa, seperti daerah Ciamplas atau Cipaganti. Makanya kalau kita ke sana, bangunan bekas penjajahan Belanda itu kebanyakan daerah sana. Lalu kalau Bandung Selatannya, baru kita yang tinggal di Bandung Selatan itu kebanyakan kita sebagai orang pribumi, orang Tionghoa dan orang Arab. Makanya kalau ke Bandung Selatan, nanti kita menemukan yang namanya Jalan ABC. Itu singkatannya, bukan diambil dari nama kopi. Nanti saya beritahukan singkatan dari Jalan ABC ketika kita lewat jalan ini. Lewat dulu Jalan ABC-nya. Kalau buat patung yang sebelah kanan, itu patung dari legendanya Persib Bandung, namanya Bapak Ajat Sudrajat, yang didesain sama seniman dari Bali, namanya Inyoman Warta. Kalau masjid yang warna merah tadi itu apa teh? Kalau masjid yang pakai ornamen dari Tionghoa tadi, itu masjid Tionghoa tertua di Kota Bandung, namanya Masjid Laut Sedua, didirikannya tahun 1997. Lanjut lagi, kalau buat asal-muasal nama jalannya diambil dari toko yang sebelah kanan, yang sekarang jadi Saloba Sport. Itu dulunya toko mebel kepunyaannya Bapak Tamlong. Yang nama Bapak Tamlong diabadikan nama nama jalan yang kita lihat sekarang ini, yaitu Jalan Tamlong. Alasannya apa? Sampai-sampai nama Bapak Tamlong diabadikan nama nama jalan. Padahal dia hanya seorang pemilik toko mebel. Memang kalau kita cari di buku sejarah manapun, sejarahnya Bapak Tamlong itu nggak dimasukkan ke dalam buku sejarah. Soalnya banyak yang bilang juga, apa sih jasanya cuma gitu doang. Padahal menurut saya jasanya Bapak Tamlong itu lumayan besar. Ketika diadakannya konferensi Asia Afrika dulu, Bapak Tamlong ini menyumbangkan sebagian mebel yang ada di tokonya tadi ke Gedung Merdeka waktu diadakannya KA tahun 1955. Nah, untuk menghargai jasa-jasanya Bapak Tamlong, namanya diabadikan lewat nama jalan yang kita latih sekarang, yaitu Jalan Tamlong. Memang saya juga udah cari-cari di buku sejarah manapun, nggak ada sejarahnya Jalan Tamlong ini. Kenapa saya tahu? Ya karena ada senior yang lebih tahu dari saya. Saya tanya-tanya, soalnya kan sering lewat jalan ini, kenapa dinamakan Tamlong sih? Padahal kan namanya kayak orang Tionghoa ya. Betul sekali, dugaan saya. Adalah sejarahnya yang tadi saya ceritakan. Lanjut lagi, padahal ini nama orang tuanya itu Bapak Tamlong ya. Cuma nama jalannya ditambahin huruf P, Tamblong. Karena kalau misalnya orang Sunda bilang Tamlong itu agak belibet, cenak karakok lidahnya, makanya ditambahin huruf P. Memang sih, karena kenapa ditambahin huruf P? Orang Sunda kan suka menyingkat nama dan mengurangi kata ya. Jangankan Jalan Tamblong, main bola aja orang Sunda mah jadi apa? Main bal. Betul? Main bal. Bandung juga cina jadi Bandung, sendal jadi senal, ember jadi emer, handuk jadi anduk. Yang paling jauh orang Sunda hutang jadi hei, pengalaman bahwa alias lupa cina. Kalau nggak lupa dianggap lunas cina orang Sunda. Nah itu ya. Jangan bahas hutang ya, ibu-ibunya bisa curhat. Kita skip aja sama yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kanan di Jalan Tamlong ini ada salah satu hotel tertua di Kota Bandung, namanya Hotel Prama Grand Pranger. Yang dulu juga hotel ini pernah menjadi tempat menginapnya aktor komedi dari Inggris namanya Charlie Chaplin di kunjungannya ke Kota Bandung yang kedua kali tahun 1936. Dulu dia pernah menginap di sini. Kalau kunjungannya yang pertama tahun 1927, dia baru menginap di Hotel yang juga hotel pertama dan tertua di Kota Bandung yang ada di Asia Afrika. Tahun 1927. Kalau kunjungannya yang kedua di sini 1936. Yang dulunya memang ini bukan hotel,
tapi hanya sebuah toko roti. Sayang, toko rotinya ini bangkrut. Lalu sama orang Belanda tahun 1920, 1920-an dirubahlah jadi hotel sampai sekarang. Yang dulu namanya bukan Preanger tapi Hotel Tiem. 1929 barulah diganti sampai hari ini menjadi Hotel Preanger. Dan kata Preangernya ini sebetulnya dari bahasa Sunda ya Bapak Ibu, dari kata priangan. Dari kata priangan, cuman orang Belanda itu terlalu susah menyebutkan priangan, digantilah sama mereka jadi nama hotelnya sekarang Preanger. Lanjut lagi, masih sebelah kanan di depan ada monumen titik 0 kilometer Kota Bandung. Awal dari Kota Bandung didirikan tanggal 25 September 1810 di sini. Sama patung yang rambutnya mirip kayak saya. Nah, itu. Itu ya, agak mirip kan, cuman itu mah keriting, saya mah lurus ya. Itu patungnya Herman Willem Daendels, selaku gubernur Bandung waktu masa Hindia Belanda dulu, dan dia juga orang yang mempertahankan Jalan Anyer sampai Panarakan yang panjangnya 1000 km. Termasuk Jalan Asia Afrika ini. Ini sebagian dari Jalan Anyer sampai Panarakan yang dibangun oleh Herman Willem Daendels. Dapat monumennya sebelah kiri ini baru. Hotel pertama dan tertua di Kota Bandung, Savoy Homan, milik keluarga Adolf dan Maria Homan dari Jerman, yang terkenal karena sajian Restafel atau buburnya yang enak. Hotel Savoy Homan juga menjadi tempat menginapnya ke-29 delegasi atau negara yang menghadiri konferensi Asia Afrika di Gedung Merdeka sana. Di depan sebelah kanannya Bapak Ibu Gedung Merdekanya, tempat diadakannya konferensi Asia Afrika yang sekarang jadi horor. Karena yang nongkrong di sini bukan cuma kita makhluk hidup, makhluk halus pun banyak. Ada? Di dalam kayaknya, oh ada ya. Memang kalau siang hari baru sebagian, soalnya kan bulan puasa. Jadi mereka kalau keluar siang masih rada takut. Oh, hantunya belum ada. Itu bandros mini ya. Beda sama bandros yang ini, nggak ada guide-nya. Kalau yang di belakang tadi. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau misalnya nanti Bapak Ibu mau foto-foto sama mereka di sana boleh, silakan. Foto-foto sepuasnya, bayar seikhlasnya. Mereka mengatakan harga berapapun kok. Mau Bapak Ibu ngasih Rp2.000 pun, mereka tetap terima. Dan saran dari saya, kalau takut sama mereka jangan baca ayat kursi ya. Langsung kasih aja uang. Soalnya mereka nggak mempan sama ayat kursi. Mereka mempannya cuma sama 2 hal. Satpol PP dan hujan. Kalau Satpol PP takut di kalau hujan takut TKP-nya tentu rencana yang mereka sukai. Jadi kalau mau foto-foto sama mereka siapin uang aja. Oke, lanjut lagi. Nah, selain ada hantu-hantu tadi yang sebelah kiri, ini baru alun-alun Kota Bandung yang juga salah satu tempat naiknya bandros. Tepatnya di seberang pendopo sebelah sana ya Bapak Ibu. Tempat naiknya bandros. Untuk lapangannya sudah dibuka, tapi dibatas 9 sampai jam 11, 11 sampai jam 1 ditutup, 1 sampai jam 3-nya dibuka lagi. 100 orang dalam waktu 30 menit kalau mau main di lapangan yang ada di alun-alun Kota Bandung. Lanjut lagi, dari Asia Afrika sekarang kita masuk ke Banjul. Yang dulunya ini adalah perkampungan kuda atau bekas istal kuda. Ada 2 tempat istal kudanya. Sebelah kanan yang pertama, yaitu dulunya istal kuda. Lalu yang di depan sebelah kiri, nah ini, kuda-kuda yang disimpan di sini mereka digunakan untuk membawa surat-surat yang dikirimkan ke kantor pos di belakang sebelah kiri tadi. Lalu selain ada istal kuda, ada juga situs sel penjara Banjai. Yang di dalam situsnya terdapat patungnya Bapak Soekarno sedang duduk menjelang kaki. Itu dia. Nah itu. Nah, Ada ya? ada. Kenapa patungnya ada di sana? Tentu saja karena beliau berada di penjara di sana dulu selama 8 bulan. Kalau misalnya digabungkan dengan waktu menunggu sidangnya, memang lumayan lama, yaitu 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan Bapak Soekarno di penjara Banjai. Dan selnya ini hanya menyisakan sel yang pernah ditempati sama Bapak Soekarno dulu, namanya sel 05, yang beliau di penjara di sini tahun 1929. Untuk patungnya nanti saya jelaskan di depannya Bapak Ibu. Sekarang kita lewat dulu patungnya Bapak Soekarno sama jalan ini. Dari Banjai, sekarang kita di ABC. Nah ini jalan yang saya sebutkan tadi di dalam kereta api, ABC. Bukan diambil dari nama kopi, apalagi batu baterai, sirup ABC, kecap ABC, bukan ya. Tapi ini dari singkatan. A-nya Arabian, B-nya Bumi Putra, dan C-nya dari Chinese atau Tionghoa. Sebelah kanan di depan ada masjid yang mirip seperti Masjid Laut Sedua tadi. Betul? Bukan mirip, sama persis ya. Yang membedakan itu tahun didirikannya. Kalau Masjid Laut Sedua tadi 1997, kalau Al-Imtijaj yang di belakang itu diresmikannya tahun 2010 sama Gubernur Jawa Barat, kalau itu namanya Bapak Duryana. Dan selain masjid, ada juga Sungai Cikapundung yang kita lihat sekarang. Nah kalau Sungai Cikapundung, ini sungai terpanjang di dunia ya. Iya, Sungai Cikapundung sungai terpanjang di dunia karena melewati 2 benua, yaitu Asia dan Afrika.
jalannya aja. Jalannya aja maksud saya ya. Nah gitu dong, mukanya jangan serius ya. Apalagi naik pondasnya sama saya ya. Ya pada serius, saya nggak akan ngasih ujian kok. Saya nggak akan ngasih tes ya, tenang aja. Lanjut lagi dari Sungai Cikapundung. Nah kalau sekarang kita masuk ke jalan ikoniknya Kota Bandung, yaitu Jalan Braga. Kalau Yogyakarta ada Jalan Malioboro, nah kalau Kota Bandung ini yang namanya Jalan Braga. Yang dari jalan ini juga Kota Bandung sampai sekarang punya julukan, yaitu Kota Paris Jawa atau Kota Paris di Pulau Jawa. Sentralnya fashion atau baju-baju khas Paris itu kebanyakan diperjualbelikan di toko yang ada di kanan kiri Jalan Braga ini. Bahkan ada beberapa toko yang sampai sekarang masih beroperasi. Contohnya di depan sebelah kiri, sebelahnya Cafe Jurnalisa, ada yang sekarang jadi Hangover. Nah yang warna hijau, tendanya sebelah sana. Nah ini Cafe Jurnalisa. Nah ini Hangover, yang sekarang jadi Hangover. Dulu namanya adalah MV Hallerman. Yang MV Hallerman ini adalah toko yang dibuka pertama kali Jalan Braga. Didirikannya tahun 1930 yang tadi itu. Lalu yang sebelah kanan juga ini sama, didirikannya tahun 1930. Ini dulunya adalah kantor pemasaran pabrik gas, namanya Gedung Gas Negara. Tapi kalau sekarang memang bukan kantor pemasaran lagi, sudah dialihfungsikan jadi restoran, namanya Gastronomik and Grill. Dan kalau bukannya udah jadi restoran, kok masih ada kata gasnya sih nama restorannya? Nah ini uniknya, itu karena persyaratan dari pemerintah Kota Bandung. Gedung Gas Negara boleh, kata Pemkot Bandung dialihfungsikan jadi apapun, tapi syaratnya satu, tidak boleh menghilangkan kata gasnya. Makanya nama restorannya pun masih menggunakan kata gas. Dan selain dari restoran Gastronomik and Grill yang sebelah kanan, ini baru restoran pertama di Kota Bandung, namanya Moisong Bokrayan atau yang sekarang jadi Braga Permai. Itu dari bahasa Prancis, Moisong Bokrayan yang artinya kudapan manis. Kalau untuk asal muasal nama Jalan Braganya sendiri, ini diambil dari bahasa Sunda, dari kata ngabaraga atau ngumbaraga, yang artinya senang memperlihatkan atau senang memamerkan. Dan uniknya lagi, Jalan Braga ini nggak pakai aspal ya, tapi pakainya batu alam. Namanya batu andesit yang fungsinya untuk menyerap air. Batu ini dikirimkan langsung dari Gunung Manglayang yang juga digunakan untuk bahan membuat candi. Dan tahu kenapa Jalan Braga pakai batu alam, nggak pakai aspal aja kayak jalan lain? Jangan. Kalau Jalan Braga pakai aspal, nanti namanya bukan lagi Jalan Ikonik Kota Bandung. Karena kan yang namanya ikonik tentu saja harus punya ciri khasnya masing-masing. Nah itu tadi ciri khasnya Jalan Braga yang jalannya tidak menggunakan aspal. Lanjut lagi dari Braga ya, sekarang kita masuk ke Siniar aja. Kalau jalan ini adalah tempat kelahirannya pahlawan Bandung Lautan Api, yaitu Bapak Muhammad Toha. Nanti kita bisa lihat patungnya di depan sebelah kiri. Sebelum ke patung ada rel kereta api di atas sana, namanya Jalan Viaduct, yang diambil dari istilah bahasa Belanda viaduk, artinya jalan di atas kanal atau sungai buatan. Dan jalan ini juga lumayan terkenal karena bekas tempat syutingnya preman pensiun, tempat kumpulnya para copet sebelah sana. Tolong copetnya lihat ke sana, jangan ke saya ya. Karena lihat patungnya Bapak Muhammad Toha sebelah kiri yang sedang memegang senapan. Kalau kereta api yang warna hitam sebelah sana, itu maskotnya PT KAI, namanya kereta Sigombar. Tapi kalau anak-anak setahu saya bukan Sigombar, Thomas. Aduh, Thomas ya. Lanjutkan lagi. Nah, sebelah kiri ada Gedung Indonesia Gugat. Gedung Indonesia Gugat itu pengadilan pertama di Kota Bandung. Kalau sekarang memang sudah dimuseumkan. Dan presiden kita yang pertama juga, Bapak Soekarno, pernah diadili di sana bersama kedua temannya dari Partai Nasional Indonesia selama 8 jam. Yang gedungnya yang barusan kita lewati itu juga berkaitan dengan patungnya beliau tadi ada di penjara Banjir. Kaitannya apa? Patungnya Bapak Soekarno lagi duduk menyalang kaki sambil memegang peda dan buku di penjara Banjir tadi. Itu karena beliau dulu sedang menuliskan pledoi atau pembelaan. Nah isi dari pembelaannya dibacakan di gedung yang ada di belakang tadi, yang kita lewati di Jalan Perintis Kemerdekaan, yaitu Gedung Indonesia Menggugat sebagai pengadilan pertama di Kota Bandung. Nama gedungnya pun sebetulnya diambil dari nama pembelaan yang ditulis Bapak Soekarno ketika beliau di penjara dulu. Dan kalau dalam bahasa Belanda, Gedung Indonesia Menggugat disebut sebagai landrat yang artinya adalah pengadilan. Karena udah kejauhan gedungnya, jadi kita lewat aja Gedung Indonesia Menggugatnya sama yang sebelah kanan. Ada Balai Kota atau Balkot. Sebelum pandemi COVID-19 menyerang Kota Bandung, Balai Kota juga ini jadi salah satu tempat naiknya bandros ya Bapak Ibu, yang warna kuning sama yang warna abu-abu. Ngomong-ngomong, penumpang saya yang pernah naik bandros di sini dulu? Belum ya, sayang sekali. Sayang sekali soalnya buat sekarang bandrosnya belum bisa masuk ke dalam karena Balai Kotanya pun masih ditutup untuk umum. Jadi kita belum ada izin lagi buat nongkrong di dalam Balai Kota. Sayang ya, para Balai Kota itu sebelum pandemi juga sama seperti alun-alun.
alun-alun kota Bandung. Pengunjungnya banyak tentu saja, karena bukan cuma kantornya wali kota, tapi kita sebagai warganya pun bisa sambil main atau berwisata di sana. Bukan cuma ada bandara saja, tapi juga di balai kota ada beberapa taman, ada kolam renang gratis, ada kebun binatang mini, ada patungnya Gedung Sartika, patungnya ikan, dan banyak lagi. Tentu saja ada gedung yang bersejarah juga ya di balai kota yang sekarang jadi kantornya wali kota Bandung, namanya Gedung Papak, atau yang dulunya adalah gudang tempat penyimpanan kopinya orang Belanda yang namanya Kopi Aroma. Nah, untuk yang punya kopi aromanya atau juragan kopinya, dulu dia sempat tinggal di sini, yang sekarang jadi rumah dinas Pangdam 3 Siliwangi. Ini dulunya adalah salah satu kediaman juragan tanah terbesar kota Bandung, namanya Bapak Andreas Diwilde. Tanah yang dimiliki beliau lumayan, hampir 40%-nya kota Bandung yang dimiliki oleh Bapak Andreas Diwilde. Dan sebelum jadi juragan tanah, dulunya dia hanya memang seorang dokter bedah di kemiliteran Belanda. Tapi karena dia punya koneksi dengan Herman Willem Daendels, yang saat itu menjabat sebagai gubernur, beralih profesi lah dari tadinya dokter bedah menjadi juragan tanahnya kota Bandung. Dan tinggal di sana, yang sekarang jadi rumah dinas Pangdam 3 Siliwangi. Tempat rumah dinasnya sebelah kiri ada Tugu Kerjasama, namanya Mitra Kota atau Sister Cities. Ini Tugu Kerjasama antara kota Bandung dengan 25 kota dari negara lain. Dibuatkan tugu untuk menandai kerjasamanya, memang hanya perwakilan saja dari 4 negara. Yang barusan di ruas Jalan Wastu Kencana dan Riau, itu dari negara Jerman, namanya kota Braunschweig. Lalu kalau misalnya tadi kita lurus sedikit ke sana, ada dari negara Cina, namanya kota Liuzhou. Dan di belakang rumah dinas tadi ada juga yang dari Texas, namanya kota Fort Worth, kalau dari Texas. Dan kalau buat yang terakhir itu kita nggak lewat sayang. Kalau tugu yang terakhir kita nggak lewat, itu dari Korea Selatan, namanya kota Suwon. Yang terakhir, sayang ya kita nggak bisa lewat tugunya. Nggak apa-apa, lanjut lagi. Dan di Jalan Riau ini juga bukan cuma ada Tugu Kerjasama tadi ya Bapak Ibu, tapi jalan ini juga dulu menjadi saksi bisu bekas kecelakaan yang pernah terjadi di sini tahun 1995. Kecelakaannya siapa? Nggak tahu. Teknik artinya Jalan Riau kan? Memang bukan di belakang, sana. tapi kalau kita terus lurus ke sana, Oh, yang sana. Jalan Riau atau yang sekarang jadi Jalan LLRE Mata di Mata. Kita juga saya nggak bisa lewat sana, nggak apa-apa, sebagai katanya kita lewat jalan ini aja, Jalan Dago. Di sini juga ada beberapa tempat yang bersyarat. Salah satunya di depan sebelah kanan, belakangnya patung 3 orang ini, ada gedung yang sekarang jadi Bank BTPN. Nah ini, Bank BTPN ini dulunya adalah villa kepunyaannya orang Belanda yang namanya Villa 3 Warna. Kenapa 3 warna? Terletak kan gedungnya semuanya warna putih. Memang. Bocor ya ke radio dari gedung di sebelah tadi. Oke, lanjutkan lagi. Nah, kenapa dinamakan gedung 3 warna? Itu 3 warnanya ini diambil dari warna bendera negara Belanda, yaitu merah, putih, dan biru, atau yang dalam bahasa Belanda disebut drie kleur. Drie yang berarti 3 dan kleurnya ini warna. Waktu masa penjajahan Belanda, memang gedung tadi vilanya mereka. Tapi ketika penjajah Jepang datang ke sini, villa 3 warna tadi dialihfungsikan jadi kantor radio domainnya mereka dan dijadikan sebagai tempat penyiaran teks proklamasi pertama kali sekota Bandung. Dan selain ada gedung 3 warna, yang sebelah kiri ini ada salah satu taman tematik di kota Bandung, namanya Taman Radio. Tematik lagi ya, ada selain lansia, Taman Lalu Lintas, dan Taman Maluku. Nah itu ada di Jalan Riau, sama Jalan Dago, namanya Taman Radio, atau yang dulu namanya adalah Taman Fleksi. 2017 baru dirubah namanya sama Bapak Ridwan Kamil menjadi Taman Radio. Dan setahu saya juga, Taman Radio dulu sempat punya julukannya Bapak Ibu, yaitu Taman Surga. Kenapa dijuluki Taman Surga? Yang saya dengar sih dulu itu anak-anak muda yang sering pergi ke sana itu kurang lebih untuk melakukan hal yang kurang baik. Nah, makanya dijuluki sebagai Taman Surga. Tapi kalau sekarang tenang aja, nggak ada yang seperti itu. Anak-anak muda kota Bandung zaman sekarang main ke taman-taman yang ada di sini bukan lagi nongkrong nggak bener, tapi kalau zaman sekarang itu buat wifi-an. Memang karena beberapa taman di kota Bandung juga sudah ada yang dilengkapi dengan wifi gratis. Contohnya yang ada di sebelahnya Gedung Sate, Taman Lansia. Nah itu salah satu taman di kota Bandung yang sudah dilengkapi dengan wifi gratis. Dan saya pun jujur sering main ke Taman Lansia buat wifi. Ya karena saya mikirnya kayak gini, Pak Ridwan kan udah ngasih fasilitas ya, masa nggak dimanfaatin sama warganya, kan lebar biar mubazir ya. Nah makanya saya sering main di Taman Lansia buat wifi. Lumayan kan, ngirit-ngirit kuota dong ya. Nanti kita lanjut namanya. Sebelum ke sana, kita masuk Jalan Dagonya. Kalau Jalan Dago asal muasal namanya itu sama seperti Jalan Braga, kurang lebih dari bahasa Sunda juga.
Kalau dagu dari kata padago-dago atau ngadaguan. Ngantosan. Bahasa Indonesianya menunggu. Tapi kalau sekarang bukan jalan dago lagi, sudah diganti. Namanya menjadi Jalan Insinyur Haji Juanda. Cuman kalau orang Bandung mah tetap aja manggilnya jalan dago. Kenapa tetap jalan dago? Orang dari asal usulnya kan udah jalan dago teh. Memang ada lagi yang bilang teh itu karena sifatnya orang Sunda. Betul. Karena sifatnya orang Sunda. Yang kebanyakan orang Sunda gak mau susah, gak mau ribet. Sukanya menyingkat, menambah dan mengurangi kata. Jangankan nama jalan, nama makanan pun orang Sunda mah disingkat-singkat. Betul nggak? Contohnya si Cilok, Cimol, Basreng, Batagor. Jangan jauh-jauh ke sana deh. Ini yang lagi kita naikin sekarang. Bandros. Kalau di Jakarta kue pancong, yang bentuknya sama seperti kue pancong di Bandung ini bandros. Kalau yang makanannya bandros, ini singkatan dari di Banjur Ngajurojos. Selain bandros juga ada es doger, es dorong gerobak, kue putu, pedagang unik, tungku uang, cuanki cari uang sampai jalan kaki. Dan bukti nyatanya gedung sate, nama aslinya ikon kota Bandung yang pertama ini juga diganti. Tadinya dari bahasa Belanda, lumayan agak panjang, tapi karena terlalu susah bahasa Belandanya gedung sate dan juga panjang, kepanjangan, digantilah sama orang Sunda. Mengambil dari ciri khas kesukaan sate yang ada di atas atapnya, yang jumlahnya akang di belakang ada 5 dan 6 kang. Nah yang betul ada 6. Angka 6 itu melambangkan modal awal dari pembuatan gedung satenya sendiri sebesar 6 juta gulden. Kalau dirupiahkan kurang lebih setara dengan 44,5 miliar rupiah. Cuman dulu yang jadi satenya bunga lotus menurut orang Tionghoa sumber dari perdamaian. Kalau untuk yang jadi tusukan satenya itu adalah penangkal guluduk alias petir. Nama aslinya dari bahasa Belanda lumayan agak panjang, yaitu Gouvernement Bedrijven. Gimana? Eta. Nah ini kenapa diganti ya? Karena terlalu susah. Tadinya Gouvernement Bedrijven, nama panggilannya disingkat jadi HP. Itu diambil dari nama aslinya gedung sate yang dari bahasa Belanda, artinya kantor pusat pemerintahan di masa Belanda dulu. Gouvernement Bedrijven. Padahal tulisannya hanya Government Bedrijven ya Bapak Ibu, tapi karena pelafalannya orang Belanda itu huruf GKH tulisannya, jadi saya bacanya harus pakai kokolah. Government Bedrijven. Nama asli tulisannya. Lanjut lagi. Selain gedung sate, ini taman yang saya sebutkan tadi Jalan Dago yang sudah menggunakan wifi. Taman lansia. Aneh ya tamannya. Nama doang lansia, tapi yang main di sana bukan lansia. Bukan? Banyaknya anak-anak ya. Kenapa banyaknya anak-anak? Karena patung yang di depan sebelah kanan. Nah, gara-gara patung ini, makanya anak-anak betah main di taman lansia. Itu sampingnya taman lansia ya Bapak Ibu. Ya, kan taman lansia juga taman teraman sekota Bandung. Yang jaganya bukan kita manusia tapi teman-teman bandrol. Kerjanya dari pagi sampai sore di sana. Nanti malamnya pulang ke sebelah kiri ini kandangnya. Museum geologi. Museum geologi. Ada fosilnya di sana kan? Ya di taman lansia masih utuh badannya, pulang ke geologi udah jadi tulang. Udah habis dagingnya. Ngomong-ngomong soal museum geologi, alhamdulillahnya baru hari ini dibuka. Dari tanggal 8 Februari kemarin sampai kemarin itu masih ditutup. Hari ini baru dibuka lagi. Dan untuk tiket masuknya murah kok, cuma 5.000. Agak naik ya. Dulunya kan 3.000. Kalau sekarang 5.000 rupiah tiket masuknya. Dan sebelum masuk juga wajib scan QR dulu dari aplikasi Peduli Lindungi. Oke, kita udah mau sampai ternyata. Kalau gitu Bapak Ibu Kang Teteh, museum geologi tadi jadi pembahasan terakhir saya di Bandros. Sebelum turun, saya mau cek dulu barang-barangnya jangan sampai ada ketinggalan. Apalagi yang dari luar kota Bandung nih. Saya mau cek barangnya jangan sampai ada ketinggalannya Bapak Ibu. Siap. Dan saya juga mau minta maaf, barangkali penjelasan saya yang kurang atau tutur kata saya yang kurang enak terdengar, saya mohon maaf. Saya juga mau mengingatkan jangan sekali-kali bilang bosan naik Bandros ya, karena ada pepatahnya. Main ke Bandung belum after rasanya kalau belum naik Bandros, karena beda suasana beda rasa, beda driver juga beda suasana beda rasa, apalagi beda Bandros, beda warna juga beda suasana beda rasa. Asal jangan ada rasa yang tertinggal di antara kita ya. Terima kasih sekali sudah naik Bandros. Saya tunggu lagi kedatangannya di kota Bandung maupun di Bandros. Sekian dari saya, Buah Sukun Bidi Selasi. Hatur nuhun, terima kasih. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampai wis. Sampai wis. Tapi kalau jalan raya ya. Tuh.